Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi, gimana kabarnya nih Pak Wahyudi? Alhamdulillah kabar baik, dalam keadaan sehat Oke, walafiat. keluarga aman ya? Alhamdulillah. Terus warga sekolah, kepala sekolah aman juga? Alhamdulillah. Ya, semoga semakin banyak zona hijau untuk terutama seberang nih ya. Sehingga tatap muka terbatas sudah kedepannya sudah tidak lagi terbatas tapi tatap muka seluruhnya lah. Nah, alhamdulillah itu Oke. yang memang harapan kita semua. 1 bulan Pak Wahyudi biasa apa yang sudah digawi nih? Yang diolah apa nih 1 bulan nih? Ya, selain kegiatan rutinitas kita, kewajiban kita mengajar, untuk yang guru penggerak kita di LMS juga ditunaikan. Dan juga ini masih menyusun bagaimana nanti perencanaan untuk panen loka karya insya Oke. Allah. Udah merintis ya Panuka Karya ya. Ya. Oke. Sekarang ke LMS terakhir sampai apa? Terakhir kita sampai modul 3.2 Oke. tentang pengelolaan pemimpin dalam pembelajaran. Tapi sudah tuntung, sudah habis di modul. Yang modul untuk penunggul, alhamdulillah untuk modul sudah. Tapi masih ada tahapan lagi kegiatan karena kan kita belum elaborasi sama koneksi antar materi demonstrasi sama aksi nyata belum. Tapi setelah langsung itu tidak ada hubungan dengan fasilitator sudah ya? Sudah tidak ada lagi. Oke, jadi ya, mungkin sekarang dalam tanda kutip saya single parent sudah mendampingi teman-teman CGP ini. Insya Allah. Oke, Pak Wahyudi sekarang dengan suksesnya seluruh modul ya, apa yang bisa dilakukan terutama khusus pada pemetaan sumber daya yang ada di S002? Pemetaan sumber daya Iya. di S002. Apa aja itu? Maksudnya apa aja? Pemetaan sumber daya ada berapa? Oh iya, nah untuk tentang pengelolaan pemimpin dalam mengelola sumber daya yang mana kita pelajari selama ini di modul LMS khususnya ya. Yang pertama ketika kita ingin melakukan pemetaan terhadap potensi di sekolah, kita harus tahu dahulu. Yang pertama adalah tentang ekosistem. Terus? Apa itu ekosistem? Artinya ketika ingin melakukan sumber daya di sekolah, kita harus tahu dahulu ekosistem di sekolah itu antara ekosistem biotik dan abiotik. Itu dahulu secara umum. Abiotik itu artinya yang hidup, ya, dan abiotik itu yang tidak hidup kalau secara pengertian umum ya. Artinya apa? Ketika ingin melakukan pemetaan sumber daya di sekolah itu, kita melihat dulu 7 aspek yang bisa kita kembangkan. Oke, satu Ya, harus di antara Pak. 7 aspek itu tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, faktor biotik yang pertama adalah sumber daya manusia. Jadi pertanyaan untuk loka karya pendampingan individu 5 ini hanya satu. Bagaimana pemetaan sumber daya yang ada di 01? Pertama, sumber daya manusia. Ya. Sekarang SDM sendiri dibagi lagi kan. Pertama leadership seperti apa, Pak? Leadership untuk kepemimpinan. Iyalah. Kepemimpinan saya sendiri atau secara Kepemimpinan sekolah, kalau ini kepala sekolah atau Pak Sarban. Kalau untuk leadership kepemimpinan di sekolah ini alhamdulillah cukup baik. Bagaimana beliau mengarahkan guru-guru ya, atau memberikan masukan saran-saran ketika ada sesuatu hal yang perlu beliau sampaikan, itu sudah bagus. Halo? Maksudnya Nah, kalau di PI 5 ini saya sedikit bicara, Pak, tapi CGP yang titik lemahnya apa? titik lemahnya kalau kita boleh memberikan saran yaitu tentang ketegasan. Ketegasan. Ketika ada sebuah peraturan itu beliau kadang-kadang apa ya, untuk ketegasan itu kayaknya perlu ditekankan. Ketegasan bagaimana ini spesifik? Ketegasan dalam menentukan sesuatu hal. Ketika misalnya dalam menerapkan aturan di sekolah, ketika ada guru yang menegurlah secara tegas gitu, sehingga guru-guru yang lain itu menjadi tanggung jawab terhadap tugasnya. Diskriminasi kah? Sebenarnya bukan diskriminasi, tetapi beliau ada rasa ketakutan karena mungkin seperti secara jabatan mungkin beliau kan mungkin tidak terlalu lama lagi. Dari beliau sendiri ketika menegur itu
merasa bahwa takut beliau itu ketika menegur itu ada salah, ada silap, dan beliau itu menginginkan bahwa berpikir guru-guru artinya tahu sebenarnya yang mana yang baik yang dilakukan, menghendaki beliau itu artinya kesadaran guru itu tersebut untuk berubah. Tetapi ketika dilihat dia gitu saja, ya guru itu tetap tidak berubah juga. Cenderung slow gitu ya. Cenderung slow. Terus pengaruhnya terhadap pergerakan guru penggerak ya Pak? Pengaruh untuk guru penggerak ya justru itu karena mungkin ada pengaruh itu juga untuk dukungan beliau secara spontanitas itu kurang, belum terlalu ikut ambil bagian gitu. Oke. Yang diharapkan CGP? Yang diharapkan ya pastinya untuk melakukan sesuatu hal apalagi terkait dengan program, hendaknya peran kepala sekolah itu secara maksimal. Memaksimalkan seperti apa? Memaksimalkannya ketika dukungan itu benar-benar seperti misalnya ada kegiatan. Iya. Hendaknya untuk kegiatan yang mau mendukung ini beliau sendiri yang menghadiri. Ketika Oh, beberapa kan kegiatan. partisipannya maksud. Aku apalagi? Nah, terus untuk ketika kami melakukan sesuatu hal, hendaknya beliau itu mengajak untuk guru-guru lain bahwa ikut berpartisipasi aktif. Sesuatu halnya itu apa Pak? Misalnya guru-guru mengajakkan terhadap guru-guru lain, artinya kami yang melakukan tetapi berikut mensosialisasikan kepada guru, karena ketika kami yang berbicara kami ngomong apalah kami itu kan. Ajakan apa itu maksudnya? Ajakan misalnya terhadap program-program yang kami sampaikan, seperti misalnya melakukan perubahan RPP diferensiasi, apalagi melakukan budaya positif di positif, sekolah, apalagi melakukan pembelajaran yang KSE yang berpihak KSE. Oke. Dan mungkin banyak hal-hal lain, dan artinya penting sekali dukungan Kadiminten itu terhadap kami. Oke, sekarang gini Pak, tentang penegasan dan penjabaran visi misi yang sudah disepakati waktu di Lokakarya 3 antara CGP dengan kepala sekolah, kemarin seperti apa terapannya sampai saat ini? Untuk penerapannya sudah mulai berjalan, walaupun kemarin kan yang menghadiri itu perwakilan bukan kepala sekolah langsung. Tetapi setidaknya kita sama-sama berusaha untuk menerapkan visi misi tersebut, walaupun selama ini kan kita bertahap gitu. Nah, artinya menyampaikan sosialisasi terlebih dahulu, bertahap menyampaikan kepada guru-guru tentang apa itu budaya positif gitu. Lalu berkaitan dengan visi misi tadi, ada nggak kira-kira yang kemarin sudah disepakati Pak Wahyudi dengan Pak Hamzah ya waktu di sekolah, terus ini belum disosialisasikan atau bahkan belum diterapkan? Sudah disosialisasikan, tapi untuk penerapannya mungkin kita bertahap. Kenapa? Melihat dari CGP-nya dahulu, mungkin guru-guru lain, sehingga mereka ketika guru penggerak menerapkan, mereka mulai ikut untuk menggerakkan, walaupun secara prosesnya belum semua melaksanakan. Lalu pendalaman tentang KSE gimana? KSE dan berdiferensiasi untuk warga sekolah. Untuk yang budget kami sudah mensosialisasikan, tapi kami belum mengevaluasi lagi bagaimana yang dilakukan guru itu. Apakah sudah menerapkan RPP berdiferensiasi itu, dan juga KSE. Kami mulai sambil mengingatkan kan bagaimana Bu, kadang dari guru sendiri memang kendala IT gitu. Kendala IT ini dari teknisnya atau dari sarananya? Teknisnya. Kalau sarananya memadai, laptop ada. Jadi memang Pak, di pendampingan 5 ini satu aja pertanyaannya Pak. Ya pemetaan tadi, jabarannya panjang, dalamannya panjang. Nah, tadi tentang kepala sekolah, sekarang tentang administrasi sekolah, tenaga administrasi sekolah TU. Daya dukung untuk penerapan atau pembelajaran di PGP seperti apa Pak? Untuk TU, administrasinya pengelolaannya bagus, artinya ketika kita minta surat apa segala itu cepat aja untuk dibuatkan gitu.
Ada tidak finansial dari sekolah untuk menyelenggarakan kegiatan PGP? PGP untuk selama ini belum ada. Nah, enggak apa, ini ajang terbuka kan? Iya, belum ada Nggak untuk ada. yang dukungan secara finansial. Kalaupun ada mungkin malah jadi masalah Pak. Itu untuk sebagai dana apa kan? Karena PGP tidak terintegrasi pada Bosda atau Bosnas kan? Iya. Yang penting aspirasi dari Pak Wahyudi ini kan ibaratnya direkam, dan rekaman nanti akan saya terima dalam bentuk salinan pendek atau WL-nya atau linknya kan, Iya. tautannya. Jadi ya ibaratnya itu sejujur-jujurnya. Lalu ada tidak masukan dari kepala sekolah ataupun TU berkaitan dengan guru penggerak selanjutnya? Untuk yang masukkan secara khusus ada, teman yang kami terima kami semangat, artinya menyemangati, mendukung, bagus gitu, jelasan bagus gitu aja tuh. Tapi dukungan secara finansial atau ini sebelum ada gitu. Terus terhadap apresiasi karya-karya yang sudah dihasilkan atau terobosan-terobosan inovasi yang sudah diterapkan? Kalau untuk itu masih secara apresiasi dari pimpinan belum lagi, Belum. atau mungkin nah saya nggak tahu juga ya, memang sebaiknya itu kepala sekolah paham betul apa itu guru penggerak sebenarnya, mungkin Iya. seperti itu belum paham lagi. Nah, Nah mungkin ketika pandangan mereka apa yang kami lakukan seperti seminar-seminar biasa gitu. Nah makanya kan tugasnya di pendampingan di 5 ini kan dengan satu pertanyaan itu dalam Pak, kita Iya. telisik secara detail. nah Nah, mungkin karena kepala sekolah belum terlalu paham juga guru penggerak, sehingga dukungan apa yang ingin dia berikan kepada kami itu mungkin bingung juga gitu. lalu dengan kapasitas terutama kan di sini kolaborasi Pak ya, Pak Wahyudi dengan Bu Yani dengan membangun ekosistem sekolah, apa yang sudah dihasilkan dari keputusan atau kebijaksanaan kepala sekolah terhadap apa yang Pak Wahyudi atau Bu Yani inginkan yang sudah terwujud apa? Yang sudah artinya pertama kita sosialisasi. Nah yang kedua kita berupaya untuk itu mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Nah, dulu yang ketiga, Yang ketiga memberikan berbagi hal-hal baik ya tentang guru penggerak, misalnya ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, satu pembelajaran dibuat dalam video kita bagi di grup gitu, linknya. Secara tidak langsung kan mereka ingin bertanya apa yang dilakukan ini, ya, kan kita jelaskan ini kegiatan ini terkait guru penggerak gitu. Nah, artinya kan dari apresiasi mereka, oh bagus ini, mungkin mereka bisa ingin mengikuti juga dan bertanya kepada kita kan. ya di satu sisi Pak apresiasi kan positif. Lalu kalau kembali kepada kepala sekolah, kira-kira Bapak akan menangkap tidak pemberdayaan yang kalau Pak terima setelah nanti PGP-nya berakhir? Saya upayakan. Maksudnya? Kita upayakan untuk melakukan pengembangan bernama aset di sekolah ini. Walaupun mungkin kan tidak terikat lagi dengan pendampingan, tidak terikat dengan lokakarya kan? Iya, harus itu. Karena kita menerapkan ilmu-ilmu yang selama ini kita dapatkan. Walaupun yang namanya tantangan itu pasti ada. Tapi saya ingat kata-kata dari teman kita kan, bahwa jadikanlah sebuah tantangan itu untuk hasil pembuktian. Artinya selama kita berusaha, berupaya untuk melakukan perubahan tersebut, insya Allah ada hasilnya. Tantangan sebagai hasil pembuktian, Bang. Oke, sekarang gitu dari leadership ya, kan dari komunitas lah. Di 002 khusus Pak Wahyudi loh ya, bukan Bu Yani. Adakah sudah terobosan komunitas praktisi yang telah dirintis? Kita sudah membentuk kemarin komunitas praktisi ya, yang namanya Ikhlas kemarin. Oh Ikhlas. Iya. Apa ini Pak? Ya untuk itu kan kemarin tujuannya komunitas praktisi itu. Oh tak kira singkatan bukan? Ini bukan singkatan. Kemarin tuh mencari singkatannya apa, cuman untuk sampai di mana gitu, nah bingung jadinya. Ya kita namakan ikhlas aja. Artinya ketika melakukan sesuatu kita ikhlas gitu loh. Karena terkait dengan apa ya? Mungkin orang-orang awam terkait dengan finansial. Jadi kita sampaikan untuk komunitas praktisi ini kita ikhlas untuk melakukan pengembangan di sekolah. Gitu. Lalu SDM-nya guru di sini berapa orang Pak? Gurunya ada
hampir 17. Dari 17 tuh ada tidak yang tidak respon dengan guru penggerak? Semuanya respon untuk guru penggerak, cuman walaupun responnya itu ada sekedar mendengar tahu gitu, ada yang memang melakukan, beda-beda. Tidak ada ngacuh. Untuk acuh dalam artian ya Tidak mereka peduli. mendengar. Nah, untuk kepedulian itu kan kita tidak bisa mengukur itu, kita ada yang sekadar tahu, udah tahu gitu aja. Terus harapan Bapak tentang atau siapa berapa orang yang betul-betul pro dengan kegiatan PGP ini? Untuk yang CGP itu secara yang khususnya ya, yang nyata adalah di komunitas praktisi tersebut kan Berapa orang? ada 5 orang, artinya yang benar-benar terlibat langsung kan gitu. 5 orang tergolong sekolah tinggi, sekolah besar semua. Semua tergolong dan juga guru bidang ada. Oke, dari 5 orang itu adakah yang memiliki jiwa kematangan memimpin pembelajaran, Mbak? Ada memang potensinya, justru kami ketika membentuk komunitas praktisi melihat potensi dari teman-teman yang kita ikut gabung itu apakah memang ada. Justru yang kita pilih itu memang orang-orang yang berkemungkinan untuk kepemimpinan itu ada. 5 dari 17 Pak ya? Iya. Apakah itu SN semua Pak? Gabungan. Gabungan. Oke, berarti ada pemerataan ya. Iya. Oke, dari paparan Bapak tadi kalau saya tangkap kesenjangan atau diskriminasi di 002 ini jauh dari kata isu-isu negatif gitu loh. Iya. Jadi dekat malah dengan namanya kemajemukan yang guyup, yang bersatu. Ibaratnya KGP selaku otak di balik pemersatuan konsep, pandangan dan kebijakan sekolah ini ya harus berperan tinggi. Iya. Kalau dari 17 guru betul nggak ada yang apatis, acuh, tidak peduli, masa bodoh dengan guru penggerak. Kalau tetangga ada Pak? Kalau tetangga ada Apa ini tetangga? orangnya? Nggak ada kalau Nggak yang ada. Oh. maksud dalam artian itu mereka ketika ada sosialisasi ikut. Nah, cuman untuk yang adakah dilakukan perubahan ketika kita sampaikan misalnya budaya positif, nah itu kita masih belum tahu lagi. Oke. Ya kira-kira kalau dalam artian sumbangsih dari seorang CGP terhadap ekosistem sekolah, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap teman sejawat sampai saat ini? Mengembangkan diri dan orang lain. Apa ya khususnya lebih spesifik? Itu ketika pelatihan Pelatihan apa? Ini harus dialami gitu Pak. internet, misalnya guru belajar kan. Nah, ketika guru-guru yang lain tidak tahu, kita ada membuka SIM PKB, kita sampaikan. Itu dikondisikan dalam forum resmi atau bebas pantas saja sesuai? Bebas pantas saja, kita tidak tahu. Nggak dirapatkan, nggak dalam itu enggak ya? Tidak. Artinya secara tidak langsung kita sampaikan, karena ketika kita menjadwalkan lu, apalagi kita tiket seperti ini kan, nah sulit untuk yang mengumpulkan, artinya secara khusus waktu kita untuk pelatihan ini semua ikut sulit ya. PNS ini berapa Pak? PNS-nya ada berapa? Saya bertakun orang nggak ngerti. 12 lah Bu. PNS kita di 02 ini kurang lebih 12 orang ya. Berarti banyak PNS ya benar? Berapa? 18 ya? Berarti seluruh guru, yang PNS-nya aja. Guru aja. Ya 12 orang. Berarti lebih 50% ya? Iya. Terus kira-kira Tapi kan? sebentar lagi banyak yang mau pensiun. Oh, begini. 2 yang nyata untuk tahun depan. Lalu kan kedepannya untuk katakanlah tergabung dalam komunitas tergabung dengan guru penggerak banyak Pak? Maksudnya yang ikut jadi yang nyata yang pasti bisa kita gerakannya yang di komunitas praktisi tadi, artinya ada potensi. Karena kita melihat juga kan maksudnya dalam artian secara umur kan mereka juga memang ketika kita ajak yang lain aja lah, saya ini sudah tua, artinya mereka sendiri merasa bahwa potensi mereka untuk berkembang tuh sulit gitu loh. Ngomong putus semen nggak ada di sini Pak? Apa? Putus semen nggak ada ya? Nah, foto saya nggak ada kemarin tuh waktu melakukan foto ini, saya itu lagi di Twitter kalau ada salah. Oh, pantesan lah. Ada beberapa orang yang nggak ada fotonya memang ini. Jadi kalau nggak Cuman ada, seandainya kalau nggak ada, kalau sekolah ini cuman ya itulah bentuk
Nah itu kan ini kan ujian sederhana. Ada nggak inisiatif bapak untuk misalnya bukan komplain tapi untuk mensejajarkan posisi lah untuk katakanlah untuk kebersamaan. Belum lagi, saya tuh bingung juga apakah ini harus saya yang menanyakan gitu. Nah karena dari badan kepala sekolah sendiri belum mengusahakan gitu. Nah kalau saya yang menanya itu seolah-olah kayak apa gitu. Nah Dari gurunya banyak ibu-ibunya ya? banyak ibu-ibu. Dan terus PD terus itu siapa Pak Miskat itu penjaga sekolah kan? Menjaga sekolah. Kan bagian dari konstitusi sekolah juga Pak. Iya. Ya kan? Lalu siapa PB itu kemarin bahasa Inggris itu kan? Iya. Oh Cia depannya. Iya. Oke. Sekarang gini. Kalau menurut Pak Wahyudi, bagaimana tingkat kebersamaan kehidupan warga-warga di 002? Kalau untuk kebersamaan guru-gurunya bagus. Bagus juga apa? Relatif itu maksudnya tidak ada pengelompokan ini. Kadang kan namanya ibu-ibu ya ada mengelompokkan diri gitu kan. Ini kelompok orang-orang yang ini. Kalau yang di Nodo ini sama aja kita. Jadi ketika berbaur sama-sama. Untuk kekompakannya terus apa ya? Kadang tuh kita ada yang keras itu orang kenal. Ya. Bisa di sliding sedikit lah. Sliding. Kayak main bola aja buat sliding. Oh, oke. Kadang tuh ada memang di sekolah saya dengar tuh, ini itu udah bisa sudah. Apalagi kalau nyano itu sama itu jangan digabung. Nah ada Tapi masalah. bahasa sliding ya. Apa kira-kira kata yang baik selain sliding itu apalah? Kartu kuning gitu Pak, sliding. Oke. Jadi yang kurang menurut Pak Wahyudi dari komunitas atau kolektivitas guru-guru 02 ini apa? Yang kurang. Kekurangannya sebenarnya ya karena memang Marites sendiri motivasinya rendah. Artinya ketika Marites sudah masuk, saya sudah tua gitu kan. Yang lain lah yang muda-muda. Apalagi kalau guru penggerak namanya bergeraknya yang lain aja lah. Ketika mereka sendiri yang ngomong gitu nah. Padahal kan kita tidak membatasi yang namanya usia, kita sama-sama berkolaborasi kan. Yang tua memberikan pengalaman, memberikan saran kan kita bisa melaksanakan. Karena secara pengalaman sebenarnya luar biasa. Nah, cuman mereka memang untuk apa ya, memisahkan diri gitu nah, untuk terlibat hal-hal seperti itu. Di SMP 01, di SMP 1 ada Pak siapa namanya? SMP 01. SMP 1. Yang guru tua itu namanya Pak Yang di CGP kita kan? Iya, CGP-nya Bu Yani, SMP 1. CGP-nya Bu Yuli. Pak siapa namanya? Pak Rahmat. Pak Rahmat kan tua. Itu memang karena artinya kesadaran dari dirinya sendiri gitu. Bu Yurika kan siapa yang PCGP-nya Bu Yuli? Artinya selama dia ada niat untuk berubah, untuk haus akan sebuah perubahan, akan ilmu-ilmu baru kan, tantangan zaman kita sebenarnya bisa kan tidak pandang usia. Karena niat tadi Pak ya, pertama itu niat. Niat sudah. Ya itu tadi sudah. Artinya ada turun semangat yang menurun. Kalau Pak terhadap perlakuan yang non PNS atau yang honor, yang tua, yang sepuh itu kira-kira seperti apa di sini? Untuk sistemnya ya, perlakuan guru-guru kita sama ya. Yang penting artinya selama tugas masing-masing dilakukan kita untuk kegiatan-kegiatan kita sama-sama melakukannya. Pengevaluasian seperti supervisi rutin sih Pak? Supervisi dilakukan biasanya kepala sekolah ada setahun sekali lah. Yang nilai langsung ke sekolah? Hah? Yang nilai langsung ke sekolah? Kalau supervisi itu guru senior. Oh, betul. Yang melakukan, tapi kan harus ada itu kepala sekolah dulu kan memprogramkan gitu. Betul. Ketika ditunjuk ini yang jadi guru yang mau supervisi ya. Kalau dulu tuh kemarin sama Bu Lina saya tuh untuk supervisi. Yang itu kan diagendakan kan? Iya diagendakan ya. Oke. Sekarang sudah apa namanya? Blok sumber daya manusia sudah. Yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah sumber daya fisik. Maksudnya? Artinya fisik itu terkait dengan baik gedung sekolah, Oke, lalu fasilitas sekolah, gitu, terkait fisik. Yang termasuk abiotik.
sarana dan prasarana terkait fisik sekolah. Ya, sekarang kira-kira apa faktor pendukung dan faktor penghambat dari sarana prasarana itu untuk program guru penggerak? Sebenarnya ya kalau saya melihat untuk sarana itu sudah cukup memadai. Artinya apa? Listrik, jaringan internet apa yang kurang itu. Tetapi sumber daya manusianya ini. Karena Kita langsung ke SDM lagi. itu jawabannya sudah mendukung gitu. Oke. Dari proporsi kelasnya ideal sudah. Proporsi kelasnya kurang dua kelas. Double-nya. Kurang dua. Tombolnya kan 12, cuman untuk kelasnya ada 10. Jadi ada 2 kelas yang gantian ruangan. Oh, Jadi ada ada masuk jamnya dua shift. Kelas berapa itu? Kelas 1 sama kelas 2 Oh, gitu. kurang ruangan juga. Terus di dalam sendiri untuk kategori meja segala kursi. Kalau untuk fasilitas seperti meja, Layak. kursi itu sudah masih layak. Bagus semua. Ada bahkan yang di atas itu baru datang bantuan gitu nah. Jadi sudah memenuhi untuk yang sarana kursi untuk kenyamanan belajar anak. Sirkulasinya lancar, sirkulasi udara, ventilasi. Kalau ventilasi sirkulasi di atas tuh kalau di bawah masih sejuk kan. Nah, tapi kalau di atas tuh kadang kalau cuaca panas karena memang untuk kipas angin masih kurang. Kadang masing-masing kelas itu kan dapat satu aja gitu, misalnya ditaruh di samping sana, di samping sini yang kepanasan, ditaruh samping sini, sampingnya yang kepanasan. Penerangannya seperti apa Pak di sini Pak? Penerangannya bagus, Memadai ya? memadai, dia tidak terganggu untuk kegiatan belajar. Oke, lalu apalagi Pak faktor yang selain fisik dan SDM tadi? Yang kedua adalah faktor finansial, keuangan. Bagaimana pola penyikapan di S02 berkaitan dengan anak yang tidak mampu? Anak yang tidak mampu. Nah di sini kan selama ini ada bantuan dari DPR, karena kan beasiswa kan untuk siswa yang tidak mampu. Jadi itu operator mendata kan siswanya yang kurang mampu. Nah lalu disampaikan ke pihak yang DPR. Itu otomatis dapat semua, nggak ada tersisa. Itu kalau bilangnya operator kemarin kan selama kita mengusulkan dapat semua mereka. Berapa rupiahnya? Rupiahnya selama ini saya belum bertanya, belum mengetahui gitu. Kisarannya mungkin entah berapa. Ya karena kalau saya pikir-pikir kan ya, apa namanya, pemberdayaan aset sekolah yang 7 ini semua harus terintegrasi Pak ya. Iya, terintegrasi. Harus menyatu, jangan sampai ada hambatan karena siswa yang kurang mampu, karena guru yang kurang aktif di kelas dan sebagainya, apalagi CGP harus jadi contoh kan. Iya. Sekarang selain itu faktor apa lagi Pak? Yang keempat adalah faktor sosial. Sosial seperti apa? Sosial kita di lingkungan ini, lingkungan warga sekolah. Secara sosialnya Tinggi sosialnya, ada yasinan sekolah, ada arisan sekolah atau apa gitu nggak ada? kalau waktu normal ya bagus untuk sosialnya, kegiatan-kegiatannya kan kita senam apa segala di sekolah begitu pramuka. Tapi ketika kita masa pandemi ini kan kurang juga. Terus pelibatan orang-orang di luar lingkungan sekolah atau sekitar sekolah seperti apa? Misalnya seperti komite sekolah. Iya, komite maksudnya. Nah, itu ketika ada perencanaan kurikulum kan biasanya dilibatkan komite sekolah. Apa itu? Hidung? Apa? Ketika ada program bantuan apa gitu Oh, bantuan. dilibatkan komite sekolah kan, atau perencanaan misalnya di awal tahun. Yang mengambil kebijakan atau keputusan kepala sekolah atau itu? Komite itu dilibatkan untuk memberikan masukan atau saran. Memang tetap yang mengambil kebijakan pasti kepala sekolah. Iya. Artinya kita juga membutuhkan peran komite sekolah ini. Atau misalnya ada perkembangan terhadap sarana sekolah kan, kita bisa menggerakkan komite sekolah lewat paguyuban untuk memberikan bantuan atau apa yang dibutuhkan sekolah gitu nah. Paguyubannya itu Pak? Paguyubannya berjalan aja. Semua ke kelas. Seluruh jenjang kelas. Seluruh kelas memang ada paguyuban, cuman untuk yang bergerak tuh tidak semuanya gitu. Karena kan tergantung kebutuhan tadi.
Iya. Terkecuali ketika memang ada kepala sekolah yang memberikan arahan bahwa untuk misalnya kita ingin membangun lapangan kan, misalnya bagi yang ingin menyumbang data kan disampaikan kepada orang tua siswa gitu. Lalu dengan partisipasi itu ada nggak mungkin orang tua siswa atau wali siswa sangat peduli dengan lingkungan sekolah? Tanpa disuruh dia sudah menermakan hartanya, belum ada. Nah, karena mungkin mereka berpikir ya menunggu arahannya dulu dari sekolah kan gitu. Oke. Dan Faktor apa lagi Pak selanjutnya? selanjutnya faktor lingkungan alam. Ya, lingkungan alam ya, apa jelasannya? Faktor alam artinya di sekolah ini secara lingkungan alamnya mendukung, bagus, kondusif kan, artinya tidak terlalu dekat dengan jalan, karena sangat penting ketika suasana yang kondusif itu mendukung anak-anak nyaman dalam belajar. Dengan irama dua sekolah dalam satu areal atau kawasan gimana? Sangat mendukung. 3 sekolah malah SMP kan? 3 sekolah, tapi kan ketika jamnya berbeda. SMP itu kan jam siang sudah ketika siswa SD pulang. Artinya tidak terlalu ribut ketika banyak itu kan, atau jam belajar tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Lalu Pak, dari aspek apa lagi tadi? Selain faktor alam juga faktor agama dan budaya. Agama dan budaya seperti apa di sini? Moderasi beragamanya atau untuk yang toleransi siswanya? Ya, untuk yang siswa toleransi beragama siswa, karena memang rata-rata di sini untuk penganutnya agama Islam. Jadi untuk perbedaan agama tidak dirasakan ya. Untuk kegiatan-kegiatannya biasanya kita ikut salat berjamaah di masjid kan, karena faktor lingkungan yang mendukung juga. Selain itu kegiatan maulid dan juga Isra Mi'raj biasanya kita terlibat. Kalau untuk budayanya kan kita seperti kegiatan kunjungan belajar. Oh, kunjungan belajar kemana? Kampung Tenon. Oh, sudah juga kah? Sudah sih Kampung Tenon. Untuk yang Kampung Tenon, untuk saya tuh lewat cerita siswa aja, belum berkunjung secara langsung. Oke, sekarang terakhir ada pendidikan Pak ya? Politik. Ya, perannya itu tadi misalnya anggota dewan kan memberikan memberikan dukungan secara finansial kepada siswa-siswa yang kurang mampu. Adakah orang tua siswa yang bermental atau berlabel pejabat gitu, yang bisa menggelontorkan dana untuk membangun sekolah? Kalau orang tua siswa belum ada Pak. Untuk yang pejabat secara struktural di DPR atau di instansi apa itu Belum ada juga? belum ada. Jadi nggak kemudian bahas Pak Wahyudi sekarang. Nah, Pak Wahyudi sekarang berkaitan dengan aspek politik, apa yang Pak Wahyudi rasakan tentang politik dalam pendidikan di era PGP ini? Kalau secara umum saya melihat kebijakan mungkin ya dari politik gitu. Maksudnya kan ketika ada pendidikan guru tunggal, pasti yang melakukan kebijakan itu kan usulannya dari DPR dahulu. Oh gitu jenjangnya maunya. Disetujui oleh diusulkan oleh yang Kemendikbud dulu kan, artinya di situ ada peran DPR jika menyetujui apa programnya untuk guru tunggal. Tetapi untuk secara langsung peran dari politik kepada guru tunggal saya belum merasakan dan belum mengetahui. Ya dalam arti sudah 6 bulan Pak Wahyudi ya, ibaratnya mau masuk bulan ke-7 atau sudah 5 kali udah individu melakukan karya. Hal yang menurut Pak Wahyudi paling berkesan apa selama ini Pak Wahyudi? Yang paling berkesan memang itu penggerak. Itu sangat banyak sekali, luar biasa ya. Yang paling pengalaman apa ini? Pengalaman ketika ya pembelajaran selama ini yang kita lakukan itu ternyata dari pandangan program guru itu berbeda. Berbeda di mana? Berbedanya secara pengelolaan pembelajaran kita. Misalnya ketika memperlakukan anak itu kita anggap dengan cara ini kita benar, ternyata salah. Oh, berpihak pada siswa? Iya, kurang berpihak pada siswa. Nah, ketika sudah tahu kan tentang guru, ternyata seperti ini yang
Lalu Nah, untuk solusi untuk pendekatan kepada teman-teman lain sejawat yang masih seperti apa di sini? kalau menurut saya yang lebih efektifnya ya kepala sekolah memang berperan. Leader lagi ya. Leader lagi. Kalau kita sendiri ya memang seperti itu sudah. Dan kadang dia sendiri rekan lain yang ngomong memang yang lain aja rasanya itu tua loh. Apalagi belum bisa IT apa segala kan ketika motivasinya yang rendah kan. Oke. Tunggu Pak Yudi. Belum. Apa harapan Pak Wahyu dalam 2 atau 3 bulan mendampingi ke depan? Harapan saya yang pertama saya lebih bisa mengembangkan ya program-program penggerak ini, terus peranan dukungan dari kepala sekolah guru-guru sehingga untuk pengembangan kegiatan pembelajaran kita itu lebih sesuai gitu dengan apa yang diharapkan guru penggerak. Dari kepala sekolah cuma berapa periode lagi? Berapa tahun lagi nih? 2022 setahun lagi. Wah, pantesan. Sekarang ibaratnya kan di Nasional 2 ada 2 CGP nih, bagaimana berkolaborasi dengan kepala sekolah dan minta restu sih perjalanan ke depannya Kalau sebelum dia kami pensiun. sendiri untuk kolaborasi dengan kepala sekolah melihat keadaan motivasi dari beliau sendiri yang katakanlah seperti itu, kami semampu kami dalam menggerakkan yang lain. Artinya ya seperti itu kalau sudah ketika kita mengetahui motivasi diri beliau seperti itu kan ya, dan kami berpikir memang sangat penting sekali karena perannya kepala sekolah ini untuk mendukung kegiatan berpenggerak ini. Ya, rohnya lah untuk berjalan gitu. Betul. Nah, pian nangkap rohnya itu berarti keluar kuncinya. Iya. Oke. Yang kurang dalam pendampingan ini apa Pak kira-kira? Yang kurang untuk yang pertanyaan apa segala itu cukup aja sih. Bagus. Saya memang sengaja dari pendampingan individu ketiga ketiga kalau nggak salah. Buat saya pakai laptop lagi, saya cuma ingat memori saja. Dalam artian saya tinggal dari memori saya ingat tadi, saya tuangkan dalam bentuk pertanyaan sampai menjawab selengkap dan sejelas mungkin, sedetail mungkin. Oke, Pak Yudi saya rasa cukup ya, karena pertanyaan sudah cukup dijabarkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Nah,